Pemirsa, dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadap potensi bencana alam di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Kodam 9 Udayana menggelar apel kesiapsiagaan pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana pada Jumat 29 Agustus 2025 di lapangan Kipan Ayonip 900 SBW Tuban Kuta Badung. Apel yang dipimpin langsung oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Pangkogab Wilhan II Marsdia TNI M. Khairul Lubis ini bertujuan mengecek kesiapan personel, material, dan alutsista TNI bersama stakeholder terkait diantaranya Polri, pemerintah daerah, BPBD, Basarnas, BMKG, dan instansi sipil lainnya. Sebanyak 745 personel dilibatkan dalam apel terdiri dari gabungan Satuan TNI AD, AL, AU, Polri, dan Pemda. Dengan kekuatan utama Yonip 900, SBW Yonip 741, GN, Denkap 4, SP, serta Yonsipur 18 YKR. Tidak hanya itu, unit pendukung seperti TNI, medis, trauma healing, komunikasi, logistik, hingga pengoperasian drone juga turut disiagakan. Dalam amanatnya, Marsdia TNI M. Khairul Lubis menegaskan bahwa apel ini merupakan wujud nyata komitmen Kodam 9 Udayana bersama stakeholder dalam menghadapi ancaman bencana. Ia menyebut Batalion Komposit PRC PB memiliki peran penting sebagai garda terdepan yang siap digerakkan kapanpun dan dimanapun dibutuhkan dengan reaksi cepat tanggap darurat serta sinergi lintas instansi. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Provinsi Bali dan Nusa Tenggara merupakan bagian dari wilayah tugas Kogab Wilhan II yang memiliki kerawanan bencana cukup tinggi meliputi gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir bandang, hingga kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, ancaman non-alam seperti isu sosial kemasyarakatan dan penanganan sampah juga membutuhkan perhatian serius serta langkah strategis yang terukur. Penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan sendiri. Sinergi yang kuat harus dikedepankan antara TNI, Polri, BPBD, Basarnas, BMKG, BNPB, pemerintah daerah, serta para relawan. Komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang efektif adalah kunci keberhasilan setiap personel. Diingatkan untuk memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga mampu bergerak cepat, tepat, dan terukur saat bencana terjadi. Kehadiran negara harus benar-benar dirasakan masyarakat di tengah kesulitan. Pangkogab Wilhan II mengajak seluruh pihak menjadikan moto siaga sebelum bencana, cepat saat darurat, tulus dalam pengabdian sebagai semangat bersama dalam memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan bagi masyarakat. Peralatan kita menyesuaikan kondisi di lapangan. Ini adalah sebagian yang kita perlihatkan. Kalau memang itu dibutuhkan, katakanlah eskavator yang lebih besar sebanyak 5, kita akan dorong. Nanti ada bantuan dari PUPR ataupun kita bisa berdayakan dari pihak swasta yang memiliki itu. Karena tempat terjadinya bencana kita belum tahu di mana gitu. Tetapi ketika itu terjadi, semua data yang sudah ada bisa kita gerakkan. Gelar pasukan ini juga menampilkan berbagai alutsista penanggulangan bencana mulai dari ambulan lapangan, water treatment, kendaraan tangki air dan BBM, perahu karet rescue, truk eskavator, hingga alat pemadam kebakaran. Perlengkapan khusus seperti alat selam, perlengkapan rescue, drone, dan stasiun cuaca otomatis BMKG juga dipamerkan guna memastikan kesiapan menghadapi berbagai skenario kontingensi bencana. Kegiatan apel kesiapsiagaan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang pengecekan personel dan peralatan semata, tetapi juga momentum memperkuat komitmen, solidaritas, dan kesiapan semua unsur dalam menghadapi bencana. Di bawah komando Pangdam 9 Udayana, Majen TNI Pik Budiakto selaku Panglima Komando Kewilayahan Bali Nusra, kesiapsiagaan yang terencana dan sinergi yang solid diharapkan mampu menghadirkan rasa aman serta perlindungan bagi masyarakat Bali dan Nusa Tenggara dari setiap ancaman bencana yang mungkin terjadi. Turut hadir dalam apel ini antara lain pejabat utama Kodam 9 Udayana, Kapolda Bali,
Kajati Bali, Kabinda Bali, dan Rem 163 Wirasatya, serta dan Lanal Denpasar dan Lanut Gusti Ngurah Rai. Hadir pula Kalaksa BPBD, Kepala BMKG Wilayah 3 Denpasar, Kepala Kantor Basarnas Denpasar, Kadis Sosial, Kadis Kesehatan, Kadis PUPRKM Provinsi Bali, serta Kadis Damkar dan Penyelamatan Kota Denpasar bersama para undangan lainnya. Pendam 9 Udayana melaporkan.